Bagian ini akan membahas tentang tipe sampling probability. Oke. Sampling atau teknik pengambilan sampel ketika kita mempelajari karakteristik populasi, keterwakilan sampel merupakan pertimbangan yang paling penting untuk bukti validitas eksternal. Beberapa tipe sampling hanya akan cocok dalam situasi tertentu saja. Ada dua tipe sampling. Yang pertama adalah probability sampling dan selanjutnya non-probability sampling. Probability sampling ini teknik probabilitas karena setiap unit populasi memiliki peluang yang diketahui untuk menjadi sampel. Karakteristik teknik yaitu pemilihannya acak ya atau random, mudah digunakan, merepresentasikan sifat dari populasi, menyediakan sampel yang representatif dalam situasi yang berbeda. Teknik pengambilan sampel dalam kategori ini misalnya sampel random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, dan multi-state sampling. Dan banyak lagi yang lainnya, tapi yang sebagian besar nanti kita akan pelajari adalah jenis-jenis teknik ini. Kemudian di non-probability sampling ini digunakan ketika tidak mungkin mengetahui dan menentukan probabilitas atau kemungkinan untuk setiap elemen populasi dilibatkan ke dalam sampel. Nah, biasanya setiap unit populasi itu tidak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel dalam kategori ini seperti sequential sampling, purposive, convenience, konsekutif, kuota, ataupun snowball sampling. Nah, beberapa teknik dari non-probability sampling itu digunakan pada riset-riset pendekatan kualitatif, gitu ya, seperti purposive, snowball, ya, terus kemudian convenience. Nah, itu banyak digunakan di kualitatif, ya. Simple random sampling, ya. Teknik pengambilan sampel secara acak dari populasi sedemikian rupa sehingga setiap unit populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Teknik ini digunakan dalam situasi di mana populasi itu homogen. Kita sudah pernah membahas sampel atau populasi homogen ini di variabilitas, ya teman-teman. Misalnya studi perilaku menyontek pada mahasiswa sarjana psikologi di Universitas X. Nah, karena ini satu prodi, ya kemungkinan karakteristik mereka akan sama. Nah, karakteristik yang sama ini yang kita maknai sebagai homogen. Jika peneliti dilakukan pada seluruh mahasiswa perguruan tinggi, maka populasinya akan menjadi lebih heterogen karena mahasiswa akan berasal dari semua prodi, apakah itu pendidikan, manajemen, sains, dan sebagainya. Dan dapat pula terdiri dari sarjana atau bahkan pasca sarjana. Jadi jenjang level pendidikannya akan berbeda. Itu akan menambah heterogenitas dari populasi. Karena perbedaan itu, pola perilaku yang diteliti dan tingkat usia, misalnya kematangan berpikir, pengalaman, hasil belajar, mungkin akan berbeda. Ya, berbeda dalam arti variasinya akan semakin lebar, akan semakin besar. Dalam situasi ini, simple random sampling mungkin bukan teknik yang tepat, jadi tidak akan tepat pada karakteristik populasi yang variasi perilakunya semakin besar. Gitu ya. Nah, maka pengambilan sampel dapat dilakukan ya ketika kita menggunakan simple random itu dengan lotre atau misalnya tabel bilangan acak atau menggunakan bantuan komputer. Kita pernah ya melakukan spin. Nah, itu adalah bagian dari simple random sampling. Ya, misalnya dalam satu kelas ada nama-nama, siapalah kemudian dari dua nama pertama yang maju untuk mempresentasikan tugas-tugasnya. Nah, itu kita menggunakan simple random sampling, gitu ya. Atau misalnya lotre, kalau teman-teman mengikuti arisan, ya, itu dimasukkan dalam satu wadah, misalnya semua nama orang yang ada di kelompok atau di populasi itu, terus kemudian kita hanya memilih satu yang keluar dari wadah, gitu ya. Apakah itu diambil, gitu ya, atau misalnya dia memang keluar dari satu lubang wadah.
Nah, keuntungan dari simple random sampling, pertama dia bebas dari bias pribadi, dan ini memberikan sampel yang lebih representatif, pengetahuan sebelum tentang populasi tidak banyak diperlukan, dan kesalahan pengambilan sampel dapat dengan mudah dihitung. Keterbatasannya, pemilihan sampel menjadi sulit jika unit populasinya tersebar luas atau makin besar. Dan tidak cocok jika populasinya heterogen, tadi yang kita sudah bahas, kemudian mengalami lebih banyak kesalahan dibandingkan dengan pengambilan sampel acak bertingkat. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya untuk ukuran sampel yang sama. Dalam banyak situasi tidak mungkin memiliki kerangka sampling yang lengkap. Ya, misalnya kita punya populasi sebesar 10.000 gitu ya, maka sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan simple random karena kita membutuhkan daftar nama yang perlu kita list sebanyak itu untuk kita dapatkan satu persatu sampel mana yang dipilih. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel acak bertingkat atau berstrata. Dia digunakan ketika karakteristik populasinya heterogen. Nah, ini dia mengatasi keterbatasan dari simple random sampling tadi. Jadi kalau simple random itu populasinya homogen, maka loh gimana kalau populasi kita heterogen? Maka salah satu jawabannya adalah gunakan stratified random sampling. Seluruh populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok homogen yang dikenal sebagai strata. Gitu ya. Sebuah sampel acak dari setiap strata diambil secara proporsional dengan ukuran tertentu. Subset dari sampel yang diambil dari setiap strata kemudian dikumpulkan untuk membentuk sampel acak yang berstrata. Jika stratifikasi tidak dilakukan dengan benar, ya, atau jika strata tidak homogen ya dalam dirinya sendiri, maka sampel yang diperoleh mungkin tidak mewakili atau tidak merepresentasikan populasi yang kita karakteristikan. Nah, contohnya ya, misalnya peneliti ingin mengetahui kepuasan kerja dari pegawai di satu perusahaan. Ya. Jika organisasi ini memiliki 10.000 pegawai, kita perlu membagi populasi ke dalam strata-strata yang berbeda. Ya. Sehingga perlu mempertimbangkan situasi, misalnya di manakah tingkat kepuasan pegawai dalam suatu organisasi tergantung pada paket gaji, misalnya gitu ya, secara teoritis ya. Dan secara praktis ini juga sudah terbukti. Sekarang sertifikasi dapat dilakukan atas dasar rentang gaji. Di sisi lain, jika sertifikasi dilakukan atas dasar departemen yang berbeda, misalnya ada departemen produksi, pemasaran, SDM, dan segala macam, mungkin tidak akan mendapatkan sampel yang representatif. Ya, oleh karena itu penting untuk menentukan bagaimana cara kita mengidentifikasi kriteria dari strata atau stratifikasi ya, dalam mendapatkan sampel yang representatif. Nanti kalau kita sudah punya strata-strata itu atau kelompok-kelompok yang lebih kecil tadi, ya maka kemudian kita melakukan pengambilan sampel misalnya pakai lotre tadi, seperti yang digunakan di simple random sampling. Keuntungannya itu memberikan sampel yang lebih representatif ya, asalkan stratifikasinya tepat. Nah, ketepatan stratifikasi ini juga ditentukan oleh bagaimana literatur menjelaskan variabel yang sedang kita teliti. Jadi konteksnya tadi adalah kepuasan karyawan ya. Secara teoritis kepuasan karyawan itu juga diprediksi atau terkait dengan gaji. Maka kemudian kita perlu mempertimbangkan gaji sebagai stratifikasinya. Kemudian mengurangi bias dalam sampel. Ini lebih kuat dibandingkan ketika kita menggunakan simple random tadi ya. Kemudian presisi yang lebih besar seringkali membutuhkan sampel yang lebih kecil sehingga lebih ekonomis. Nah, ini salah satu keuntungan. Stratifikasi dapat memberikan kontrol administratif yang lebih baik kepada organisasi yang dilakukan survei. Keterbatasannya, tekniknya lebih kompleks ya, dan membutuhkan usaha yang lebih besar tentu daripada simple random. Jika kriteria stratifikasi salah, maka ya sampel stratifikasi mungkin tidak representatif. Tidak representatif kepada siapa? Tidak representatif kepada populasi yang kita karakteristikan.
Kemudian membutuhkan lebih banyak upaya administratif dibandingkan dengan sampling acak sederhana atau simple random sampling tadi ya. Tentu semakin banyak stratifikasinya, maka kita akan melakukan administrasi pengambilan sampel sebanyak itu. Gitu ya. Bayangkan aja misalnya ada 15 golongan gaji, maka kita perlu melakukan 15 simple random sampling gitu ya untuk setiap strata atau stratifikasinya. Kemudian pengetahuan tentang kerangka sampling yang lengkap itu diperlukan. Terkadang strata yang berbeda memerlukan prosedur pengambilan sampel yang berbeda. Ini jadi mungkin ada beberapa strata khusus yang kita tidak bisa samakan dengan strata yang lain sehingga kita membutuhkan teknik pengambilan sampel dengan cara yang berbeda. Selanjutnya ada systematic sampling, yaitu pengambilan sampel secara sistematis. Dia digunakan sesuai dalam situasi di mana daftar lengkap dari unit populasi tersedia dalam urutan yang sistematis, jadi kita sudah punya daftarnya. Dalam pengambilan sampel ini, elemen dari daftar terpilih berdasarkan titik awal acak, tetapi dengan interval periodik yang tetap, dan biasanya dirumuskan dengan K sama dengan N itu populasi dibagikan sampel unitnya. Maka kita akan mendapatkan interval sampel, ya, K tadi. Dari K, unit populasi pertama, unit pertama dipilih secara acak dan selanjutnya setiap unit ke K dalam populasi dipilih dari sampel. Misal, katakan di sekolah kita ingin meneliti tentang motivasi belajar dari siswa di SMA X gitu ya. Peneliti memiliki daftar 1000 siswa. Jadi di sekolah itu ada 1000 siswa dan kita punya daftarnya, punya listnya dari nomor induk siswa yang paling kecil sampai yang paling besar gitu ya. 1000. Dari mana sampel 25 akan dipilih. Jadi kita menentukan terlebih dahulu apa ya? Dan kita memilih kira-kira 25 orang dari 1000 siswa itu. Nah, jadi kita memilihnya 25 sampel gitu ya. Maka kita akan mendapatkan intervalnya atau K-nya itu sebesar 1000 dibagi 25. Maka kita akan mendapatkan 40 interval. Jadi 40 ini bukan jumlah sampelnya, tapi 40 ini intervalnya. Nah, interval ini dimulai dari mana? Nah, interval ini dimulai dari orang pertama itu dipilih secara acak. Misalnya pakai simple random sampling. Jadi kita punya 1 sampai 1000 ya. Terus kemudian dari 1 sampai 1000 ini jadi ada kayak gulungan nama atau gulungan nomor 1 sampai 1000. Kita pilih satu saja secara acak, secara random. Kita masukkan dalam satu wadah gitu ya. Nama-nama dari 1 sampai 1000 kita ambil. Nah, ketika kita ambil yang pertama, ya, misalnya orang ini adalah NIM atau nomor induk ke-15. Ya, jadi ada orang pertama. Orang pertama ini yang ke-15. Nah, orang ke-15 inilah yang disebut sebagai sampel pertama. Siswa ke-15. Jadi dia masuk dalam daftar sampel. Nah, selanjutnya kita memilih siswa ke-40 ya, dari interval setelah 15. Maka setelah 15 adalah 40 intervalnya. Maka 15 ditambah 40 adalah 55. Maka siswa ke-55 dia dipilih sebagai sampel yang kedua. Gitu ya. Terus kemudian berlanjut lagi interval dari 40 bermula dari 55 berapa? 95. Jadi siswa ke 95. Siswa ke 95 itu adalah sampel ketiga. Nah, ini dilakukan sampai
siswa ke 135, siswa ke 175, sampai terpilih 25 siswa. Nah, itulah namanya sistematis. Jadi kita punya daftarnya dulu dan dia urut. Nah, gitu ya. Kita milih kemudian, oh kita membutuhkan 25 orang dari 1000 siswa ini. Nah, maka kita mendapatkan interval K tadi. Nah, orang pertama kita menggunakan simple random. Gitu ya. Nah, systematic sampling ini merupakan campuran simple random sampling dan stratified karena unit pertama dipilih secara acak dan selanjutnya setiap unit ke K dalam kerangka sampling itu dimasukkan dalam sampel ya, sehingga dapat dianggap seolah-olah seluruh populasi dibagi menjadi kelompok strata yang berjumlah K tadi. Dan dari setiap strata diambil satu sampel. Dengan demikian, sampling sistematik mencakup ciri-ciri simple random dan ciri-ciri dari stratified sampling. Keuntungannya dia memiliki karakteristik simple random sampling dan stratified, dan selanjutnya karena sampel dipilih dari setiap bagian populasi, maka sampel tersebut dapat dianggap lebih representatif ya, karena setiap bagian dari populasi itu pasti terwakilkan. Gitu ya. Keterbatasannya seluruh unit populasi harus tersedia secara sistematis dan berurutan. Jadi kita harus sudah menentukan dulu urutannya dan tidak boleh miss. Gitu ya. Hanya unit pertama yang diambil secara acak dan setelah itu setiap unit ke K dipilih dan oleh karena itu dapat menyebabkan bias sistematis dalam sampel. Jadi bias sistematisnya itu terjadi pada pengambilan sampel yang pertama tadi, orang pertama tadi. Itu yang menjadi problem. Karena nanti intervalnya interval ke-40 ya, atau partisipan ke-55 dan seterusnya itu tidak menjadi masalah karena sudah ditentukan interval ini merepresentasikan stratanya tadi. Selanjutnya cluster sampling digunakan jika unit populasi terdiri dari sekelompok elemen. Elemen ini satu kesatuan seperti orang dalam keluarga, siswa di sekolah, dan pemain dalam satu tim. Gitu ya. Sedangkan keluarga, sekolah, dan tim dapat dianggap sebagai kelompok dalam populasi. Elemen populasi harus dimiliki oleh satu dan hanya satu klaster. Dalam sampling ini, sampel klaster dipilih dari populasi dengan menggunakan sampling acak sederhana atau simple random sampling tadi, bertingkat atau sistematis tergantung pada apakah populasi itu homogen atau heterogen. Misalnya, jika survei dilakukan pada siswa sekolah di suatu kota, maka semua sekolah di kota adalah klasternya. Gitu ya. Jika sampel 25 sekolah perlu dipilih, maka teknik pengambilan sampel apapun dapat digunakan, sehingga elemen sampel yang diperoleh adalah kelompok klaster karena setiap sekolah adalah klaster. Jadi setiap sekolah adalah klasternya. Jadi kita akan memiliki setidaknya 25 klaster. Jika tujuan survei untuk mengetahui pendapat wali murid, ya, apakah menyetujui perubahan jam belajar penuh di sekolah, misalnya full day atau tidak, maka setiap wali murid perlu diwawancarai. Pengambilan sampel klaster sangat ekonomis bahwa dalam sekali jalan semua orang dalam klaster tersebut diselidiki. Tetapi saat yang sama sangat rentan terhadap bias pengambilan sampel karena seseorang mungkin mendapatkan tanggapan yang sama dari wali murid di satu sekolah, misalnya karena ada value atau filosofi tertentu dari satu sekolah, misalnya visi misi dari sekolah yang mereka pilih sesuai dengan karakteristik yang mereka percayai. Gitu ya. Sering digunakan dan sangat berguna jika populasi tidak sepenuhnya tersedia. Digunakan ketika ada klaster yang terdefinisi baik dalam populasi dan perkiraan yang masuk akal dapat dibuat tentang jumlah elemen di setiap tingkat pengelompokannya. Peneliti harus merencanakan sampel yang cukup besar dalam penelitian agar teknik ini digunakan secara efektif. Berbeda dengan stratified sampling yang mencakup elemen dari setiap strata, cluster sampling hanya mencakup elemen dari cluster sampel saja.
Keuntungannya, salah satu keuntungan terbesar adalah dia hemat biaya. Kita bisa mendapatkan sampel yang lebih besar dengan biaya yang terbatas karena ruang lingkupnya akan menjadi lebih besar. Berguna dalam situasi di mana daftar lengkap populasi tidak tersedia atau sulit untuk mengidentifikasi populasinya. Sangat berguna jika peneliti lebih tertarik untuk mengetahui karakteristik di tingkat klaster daripada di tingkat individu. Ya. Jadi representasinya adalah klasternya. Misalnya dalam mempelajari kondisi kebersihan di sekolah-sekolah di suatu kabupaten, ya, klaster sampling akan lebih tepat. Gitu ya. Ya, kita bisa membayangkan bahwa kabupaten itu adalah populasi yang cukup besar, ya, dan ini tergantung karakteristik kabupatennya. Jadi ada kabupaten yang besar, ada juga kabupaten yang kecil. Tentu sekolah di kabupaten itu adalah sekolah yang banyak sekali, ya, spektrumnya dari yang swasta sampai yang negeri, ya. Ada yang swasta sedang berkembang, ada yang sudah kuat, ya, ada yang sudah sangat tua, gitu. Jadi representasinya adalah pada klaster di setiap sekolah tadi. Keterbatasannya, klaster harus memiliki level yang sama, tetapi mungkin tidak memiliki karakteristik esensial yang sama. Misalnya ya, dalam mempelajari sikap terhadap full day school, survei dapat dilakukan di beberapa sekolah terpilih yang beroperasi di perkotaan. Ini untuk memiliki karakteristik yang seragam. Meski secara geografis sekolah memiliki kesamaan, mungkin memiliki perbedaan dalam hal statusnya, misalnya negeri atau swasta. Tadi ya. Begitu pula nilai-nilai yang dianut terkait dengan visi atau misi dari sekolah. Ya. Umumnya, klaster sampling memberikan perkiraan yang kurang tepat dibandingkan dengan sampling acak, sederhana, dan bertingkat. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada multi-stage sampling atau sampel multi-tahap. Ya. Diperoleh dalam tahapan yang berbeda pada setiap tahap, jenis pengambilan sampel yang berbeda dapat digunakan tergantung pada sifat klaster dari mana sampel perlu diperoleh. Pengambilan sampel bertingkat digunakan ketika populasi diatur dalam kelompok yang berbeda. Pertimbangan yang paling penting dalam menggunakan multi-stage sampling adalah kenyamanan administratif. Biasanya digunakan karena biayanya lebih murah. Pengambilan sampel multi-tahap menjadi pengambilan sampel 2 tahap jika sampel akhir yang diambil dalam 2 tahap saja. Jadi memungkinkan banyak tahap. Contohnya, peneliti ingin mengetahui kemampuan komputasional dari siswa SD di satu provinsi X. Nah, ini jadi lebih besar lagi ya, populasinya di level provinsi. Nah, peneliti dapat membagi provinsi menjadi kota kabupaten. Jadi kan kita akan punya ya, dalam satu provinsi, kita punya daftar manakah kota-kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Ya. Yang setiap kota kabupaten dibagi lagi menjadi sekolah-sekolah. Jadi setiap kota punya sekolah-sekolah. Pada contoh ini sekolahnya adalah SD. Kabupaten juga punya sekolah-sekolah. Ya. Dibagi lagi menjadi sekolah-sekolah. Nah, setiap kota kabupaten itu dapat dianggap sebagai klaster sekolah. Ya, tahap pertama, beberapa kabupaten atau kota itu dipilih secara acak sebagai sampel dengan menggunakan simple random atau stratified. Gitu ya. Jadi kita pilih dulu ini kabupaten atau kota yang mana. Nah, pemilihannya adalah menggunakan simple random atau stratified tadi. Ya, jadi kita sudah punya daftar kota dan kabupatennya. Nah, setelah kita menentukan, kita mendapatkan kabupaten A, kota C, dan segala macam, ya. Kemudian tahap selanjutnya dari setiap kota dan kabupaten tersebut, itu dipilih beberapa sekolah dengan menggunakan simple random atau stratified juga. Jadi di Kabupaten B kita punya daftarnya, sekolahnya mana saja. Lalu kemudian dari daftar itu kita lakukan simple random atau stratified untuk dipilih sebagai sampel. Ya. Nah, akhirnya pada tahap ketiga, ya, kita udah memilih nih sekolah-sekolah tersebut. Nah, di dalam sekolah itu yang kita telitikan siswanya. Nah, maka kemudian pada tahap yang ketiga, ya, atau yang menjadi tahap terakhir ini, siswanya dipilih secara acak, ya, dari masing-masing sekolah, dipilih pada tahap yang dipilih pada tahap yang kedua sebelumnya tadi. Sampel keseluruhan pada tahap ketiga dari masing-masing sekolah merupakan sampel akhir. Ya.
Jadi kita akan mendapatkan kemungkinan sampel siswa SD Y yang ada di Kabupaten B, dan kemudian kita akan tambahkan lagi pada siswa SD A di kota C dan segala macam, gitu ya, untuk kemudian kita dapatkan representasi dari siswa SD di provinsi X. Gitu. Keuntungannya, ya sampel lebih representatif, hemat biaya, dan dapat dilakukan dengan cepat, lebih mudah karena hanya membutuhkan daftar klasternya dan individu dalam klaster yang dipilih. Dia lebih efisien daripada klaster sampling untuk ukuran sampel yang sama. Jadi kalau ukuran sampel yang sama, dia lebih efisien dibandingkan klaster sampling. Keterbatasannya tekniknya kompleks dan menggabungkan keterbatasan dari cluster dan stratified random sampling, ya, karena kita menggunakan beberapa teknik simple, stratified, ya, dan cluster, maka kelemahan dari setiap teknik sampling ini juga dimiliki oleh multi-stage sampling. Kurang efisien daripada sampling acak sederhana dengan ukuran yang sama tetapi lebih akurat untuk biaya yang sama. Tentu kalau kita mempertimbangkan, kok ternyata setiap teknik pengambilan sampel itu punya keuntungan dan keterbatasannya ya. Jadi nggak mungkin kita hanya mendapatkan keuntungannya saja, tentu akan ada kelemahan atau keterbatasan. Ya, maka manakah yang menjadi prioritas? Ya, kita perlu pertimbangkan bagaimana memilih sampling probability. Jika populasinya homogen, maka sampling acak sederhana harus digunakan. Jika heterogen, sebaiknya stratified sampling dengan membagi populasi menjadi strata yang memudahkan, ini lebih relevan. Nah, pengambilan sampel yang bertingkat, misalnya, memberikan sampel yang lebih representatif daripada pengambilan sampel yang acak sederhana untuk ukuran sampel yang sama, gitu ya. Jika daftar populasi itu tersedia, maka akan lebih tepat ketika kita menggunakan sampling yang sistematis. Atau kalau misalnya populasi kita besar, ya, dan kemudian sumber daya kita itu banyak dan cukup, maka kita bisa memilih atau mempertimbangkan multi-stage sampling. Gitu. Jadi kita perlu membijaki apa nih sumber daya research yang kita miliki untuk pengambilan sampel. Gitu ya. Itu untuk materi tentang probability sampling. Kita bisa diskusikan di kolom komentar.